Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakosa dan Bagio Wahyono FX Suparjo menandatangani Fakta Integritas Pasangan Calon dan Deklarasi Kampanye Damai di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu siang. Dengan ini menyatakan, 1. Memenuhi dan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Kampanye damai ini diawali dengan penandatanganan Fakta Integritas Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta tahun 2020, serta deklarasi kampanye damai di masa pandemi COVID-19, yang digelar KPU Kota Surakarta dan diselenggarakan dengan ketentuan khusus yakni sesuai protokol kesehatan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta beserta timnya dibatasi, hanya didampingi oleh 1 tim pemenangan dan 1 LO. Peserta deklarasi kampanye damai pun dibatasi yakni 20 orang termasuk KPU dan Ketua Gugus COVID-19. Gibran Rakabuming Raka, calon wali kota Surakarta dari PDI Perjuangan, mengaku akan memaksimalkan kampanye secara virtual. Jelas saya dan Pak Teguh berkomitmen untuk mentaati semua protokol kesehatan selama masa kampanye. Maka dari itu saya juga akan memperbanyak kampanye dalam bentuk daring. Tadi saya sudah bilang belusukan online itu nanti yang akan kita dorong untuk mengurangi pengumpulan massa. Sementara lawannya, Bagio Wahyono, calon dari Independen, akan berkampanye dengan mendatangi warga Surakarta dan langsung mensosialisasikan program-programnya. Seperti door-to-door, seperti biasa. Jadi kita sudah banyak sekali jaringan-jaringan yang seperti nanti ada posyandu, ada PKK, ada senam, ada apa, tapi yang sebenarnya pakai aturan kesehatan, protokol kesehatan ya kita ikut aja. Dalam deklarasi ini, keduanya berkomitmen untuk bisa mewujudkan pilkada damai dan kampanye dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah menggelar kampanye hari pertama. Banyak pelanggaran protokol kesehatan pada kampanye tatap muka yang digelar para kandidat. Hari pertama kampanye pilkada di tengah pandemi COVID-19, calon wali kota Surabaya nomor urut 2 Mahfud Arifin menggelar senam bersama di Kampung Nelayan Kenjeran. Senam bersama membuat kerumunan karena dihadiri puluhan warga. Bahkan banyak warga yang tidak memakai masker dan mengabaikan protokol kesehatan. Di depan warga Kampung Nelayan Kenjeran, calon wali kota yang berpasangan dengan Mujiaman ini berjanji akan menata dan memperbaiki kampung nelayan termasuk membantu ekonomi para nelayan. Ini harus ditata, jangan terus kepingin ini didorong, dibagati, tapi hadir, ditata, lingkungan yang baik. Terus kemudian ini kan tentunya ada terkait dengan namanya kehidupan nelayan yang diutamakan. Sementara kampanye calon wakil wali kota Surabaya nomor urut 1 Armuji digelar di ruang tertutup dan mengundang para prias pengantin dari seluruh Surabaya. Dalam pertemuan ini terdapat sejumlah peserta yang tidak memakai masker. Bahkan saat hiburan musik, peserta berjoget bersama tanpa menjaga jarak. Dalam kampanyenya, calon wakil wali kota Eri Cahyadi ini berjanji akan membantu ekonomi para prias pengantin yang terdampak pandemi COVID-19. Karena mereka sekarang di pandemi, maka mereka jobnya juga akan berkurang karena kan dibatasi untuk event-event yang bersifat di dalam gedung. Jadi kita berdua itu nanti mengutamakan di mana ada pengusaha-pengusaha yang masuk Surabaya, paling tidak mereka akan merekrut 75% warga Surabaya. Dalam Pilkada Surabaya, paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji diusung PDI Perjuangan dan PSI. Sementara paslon nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujiaman diusung koalisi 8 partai, yaitu PKS, Golkar, P3, PKB, Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan PAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Aturan kampanye terbaru yang dikeluarkan KPU mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada serentak menerapkan protokol kesehatan. Sanksi bagi pelanggar telah disiapkan, termasuk bagi pasangan calon.
KPU telah merevisi peraturan mengenai pilkada yang tertuang dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 yang resmi ditetapkan pada 23 September 2020. Aturan ini mewajibkan seluruh pihak menerapkan protokol kesehatan karena pilkada digelar di tengah pandemi COVID-19. Ada sejumlah ketentuan yang mengatur pelaksanaan kampanye. Kegiatan kampanye yang dilarang antara lain rapat umum, pentas seni, panen raya, konser musik, gerak jalan santai, dan sepeda santai. KPU juga melarang berbagai perlombaan, bazar, donor darah, bahkan kegiatan perayaan ulang tahun partai politik. Sementara kegiatan yang dibolehkan antara lain pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, debat publik atau debat terbuka. KPU juga membolehkan menyebarkan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan yang tidak melanggar undang-undang. Masa kampanye berlangsung dari 26 September dan berakhir 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020. Tim iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR enggan menunda Pilkada serentak 2020. Walau saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir, tahapan kampanye yang identik dengan pengumpulan massa menjadi sorotan sejumlah pihak karena berpotensi menularkan COVID-19. Pilkada serentak 2020 diputuskan tidak ditunda dan tetap digelar di tengah pandemi setelah Menteri Dalam Negeri menggelar rapat dengan Komisi 2 DPR dan KPU pada 21 September lalu. Keputusan tidak menunda pilkada dikecam berbagai pihak, apalagi sebelumnya imbauan dan desakan untuk menunda pilkada sudah terlontar dari berbagai kalangan. Di antaranya dua ormas Islam besar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Ketua Umum PMI yang juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga pakar pemilu serta Komnas HAM. Sejumlah pihak menilai kampanye jadi tahapan yang paling diwaspadai karena jadi ajang pengumpulan massa. Namun KPU telah membuat regulasi baru untuk menekan penularan COVID-19. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan kepada calon kepala daerah dan pendukungnya untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama kampanye. Perang melawan COVID tidak bisa kita lakukan sendiri. Kami harapkan komitmen seluruh masyarakat bersama calon kepala daerah untuk betul-betul bisa melindungi masyarakat di dalam proses pilkada ke depan. Sebelumnya pada tahap pendaftaran pilkada, banyak kandidat kepala daerah dan pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan. KPU akhirnya membuat larangan untuk kegiatan kampanye yang menimbulkan kerumunan karena potensi penularan COVID-19 sangat besar jika protokol kesehatan diabaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. KPU bekerja sama dengan Bawaslu untuk memastikan pasangan calon kepala daerah tidak melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Sementara epidemiolog menilai bahwa penularan corona yang eksponensial seharusnya bisa dijadikan alasan untuk tunda pilkada serentak. Pada tanggal 21 September juga sudah dilakukan RDP ya di Komisi 2 dan kami telah menindaklanjuti apa yang menjadi kesimpulan RDP itu dengan mengundangkan peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 dan baru saja ya sebelum acara ini saya hadir dalam acara ini kami KPU melakukan rapat koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia ya provinsi maupun kabupaten kota untuk memastikan penerapan protokol kesehatan ini dapat dilakukan dengan tertib ya dengan penuh disiplin di masing-masing daerah dan kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu ya beberapa waktu yang lalu. Jadi bagi mereka yang melanggar ya sebagai contoh misalnya dia melanggar pelaksanaan kampanye bentuk lainnya yang kami sudah larang dalam bentuk tatap muka langsung. Kalau itu tetap dilakukan, ya maka nanti Bawaslu bisa memberikan peringatan tertulis. Nah, jika 1 jam setelah peringatan tertulis itu tidak diindahkan, ya Bawaslu bisa berkoordinasi dengan kepolisian untuk dihentikan ya atau dibubarkan. Jadi sanksinya hanya dihentikan atau dibubarkan, tidak ada sanksi diskualifikasi, Pak? Betul, tidak ada sanksi diskualifikasi. Berarti kurang menakutkan ya sebenarnya sanksinya ya bagi para pasangan calon ya? Karena memang kami ya telah melakukan koordinasi dan juga telah
membahas hal ini dalam tahap harmonisasi. Jadi menurut ketentuan undang-undang itu memang tidak dimungkinkan ya dituangkan dalam peraturan KPU. Sebetulnya opsi penundaan tidak boleh dihilangkan, ya. Selalu harus dibuka peluang untuk menunda. Meskipun sekarang katakanlah ya sudah diputuskan lanjut, tetapi kan kita tahu ya kalau situasi sudah sangat berbahaya, dan ini sebetulnya hari-hari ini adalah situasi yang sangat berbahaya, sudah kritis kita. Tetapi kalau misalnya situasinya makin bertambah kritis, kita harus berani menghentikan semua proses ini, ya. Jadi tidak boleh opsi itu kita hilangkan ya untuk menunda pilkada, ya. Karena katakanlah misalnya nanti pada bulan November, katakanlah ya, pada bulan November, awal November ini betul-betul kejadian atau kasus COVID-19 ini begitu eksponensial ya, jadi lebih tajam lagi daripada sekarang. Kita harus berani menghentikan, ya. Jadi jangan kemudian kita menghilangkan opsi itu yang pertama. Polisi gelar rekonstruksi kasus bocah yang tewas di tangan orang tuanya di Lebak, Banten. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.